Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kamu terlalu ceroboh. Melihat Xiaoyan baik-baik saja, Kaisar Longswei berkata dengan alarm palsu. Meskipun dia tidak tahu pentingnya Xiaoyan bagi Raja Naga Emas, tetapi berdasarkan pemahamannya yang dangkal tentang para penguasa seperti Raja Naga Emas, jika sesuatu terjadi pada muridnya di tangannya sendiri, saya khawatir tingkat ini kekuatan, sekali marah, akan marah. Dalam sekejap, Anda bisa bunuh diri dengan tamparan. Terima kasih senior, ini adalah beberapa api-api suci. Saya harap para senior kembali ke klan naga dan memberikannya kepada paman saya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berbicara perlahan, dan jejak api kaki tiba-tiba muncul di kota, muncul langsung di sini. Api-api suci ini adalah tanda keadaan Xiaoyan saat ini, dan setelah Xiaoyan menyelesaikan urusannya, dia akan pergi ke klan naga. Ini untuk pamannya, katakan sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka pergilah. Melihat pemandangan Xiao, Kaisar Darah Naga dengan hati-hati memadamkan api-api suci, dan kemudian tubuhnya bergetar, tubuh naga besar itu keluar, dan napas dalam-dalam muncul di tubuh, dan dengan satu tendangan ini adalah untuk melangkah melalui kekosongan dan menjauh. Sejak peti mati merah tua telah rusak, dan Ki Hantu yang akhirnya memenjarakan kekuatannya telah dihancurkan oleh Xiaoyan Shengyan, kapan dia tidak akan pergi sekarang? Paman, aku harap hal-hal di klan naga bisa berjalan lancar. Setelah aku menangani urusanku, aku akan pergi ke klan naga. Menyaksikan kepergian Kaisar Darah Naga, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, Kaisar Darah Naga ingin menukar darah naga di tubuhnya dengan Xiaoyan, tetapi di masa depan dia akan bisa mendapatkan kilau, tetapi napas Raja Naga Emas di tubuh Xiaoyan terlalu tirani, juga tidak berguna bagi Xiaoyan, jadi dia pergi dari sini sesegera mungkin, jika tidak, setelah ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik wilayah Jiwali, akan sedikit sulit untuk melarikan diri. Namun, dengan kepergian Kaisar Darah Naga, ruang tandus itu tiba-tiba menjadi sunyi. Timbangan tiran. Dalam kehampaan yang tenang, di atas peti mati merah gelap, Xiaoyan memegang timbangan tiran di tangannya, dan aura hangat terus datang dari timbangan tiran, bahkan mengandalkan kekuatan tirani jiwanya, Xiaoyan bisa merasakan aura destruktif dari sisik naga seukuran ibu jari ini. Ini adalah sisik naga di tubuh 9 Raja Naga Besar, dan kekuatannya bisa dipelajari dari dunia. Ayo lakukan, aku telah tinggal di sini terlalu lama, dan kepergian Kaisar Darah Naga mungkin akan mengganggu pembangkit tenaga listrik di alam Jiwali. Mari kita serap sisik naga sesegera mungkin dan masuk ke lantai berikutnya. Melihat Xiaoyan dalam keadaan ini, dia menelan kata The Lord of Souls. Xiaoyan mengangguk ringan. 5 transformasi Dewa Naga di tangannya sekarang. Transformasi pertama membutuhkan darah naga untuk memberinya makan sehingga ia memiliki kualifikasi untuk berlatih, dan dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, membuat kekuatan fisiknya jauh melampaui rekan-rekannya. Transformasi kedua Dewa Naga dapat meniru suara auman naga untuk mengejutkan musuh, atau meniru tubuh naga-naga asli untuk menipu musuh. Budidaya semacam ini cukup mudah, tetapi hanya berguna untuk menghadapi naga. Untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti manusia, ia kehilangan banyak kekuatan. Perubahan ketiga Dewa Naga, lengan naga, terutama didasarkan pada skala naga. Itu harus menelan skala naga untuk menyerap kekuatan murninya, dan kemudian menggabungkan kekuatan dalam skala naga ke dalam daging dan darahnya sendiri, sehingga untuk dapat menggunakan lengannya sendiri dalam waktu singkat. Setengah naga, lengan setengah naga mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan, yang mencengangkan, dan ini juga merupakan kondisi yang diperlukan untuk budidaya kelima cakar naga dari Dewa Naga. Bagaimanapun, tubuh manusia mirip dengan klan naga dibandingkan dengan Big Mac, itu jauh lebih lemah. Tanpa peningkatan lengan naga, dan dengan terburu-buru menggunakan cakar naga, akhir seperti itu adalah sama dengan menggali kuburan. Weng om. Dengan rencana di benaknya, Xiaoyan tidak ragu-ragu, duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dan timbangan di bawah tiran ditangguhkan di depannya. Skala tirani yang luar biasa. Xiaoyan kehilangan suaranya ketika dia melihat skala yang sangat kecil di depannya, tetapi mengandung kekuatan mengerikan yang menakutkan. Ambil darah naga sebagai panduan, darah menodai sisik naga. Dalam sekejap, gelombang menyilaukan perlahan memenuhi tubuh Xiaoyan. Darah merah darah,
sangat merah. Selain itu berisi napas beberapa jenis makhluk kuno, yang baru saja muncul, dan itu membunuh sisik para tiran. Darah naga. Benda ini secara mengesankan adalah darah naga yang diserap Xiaoyan ketika dia mengolah transformasi pertama Dewa Naga, tetapi darah naga ini cukup tipis, tidak semurni 9 Raja Naga dari keluarga naga, tetapi untuk menetralisir kekuatan naga, sisik, bahkan darah naga biasa sudah cukup, karena penyerapan sisik naga harus dipimpin oleh darah naga, jika tidak maka akan meledak dan mati dalam sekejap. Tabrakan. Dengan tindakan Xiaoyan, sisik naga di sekitarnya dipenuhi dengan darah naga. Setelah nafas, ledakan energi Qian dipancarkan, dan itu langsung berubah menjadi sungai Qian. Di tengah, energi yang menyilaukan mengejutkan, seolah-olah sedikit terkontaminasi, tiba-tiba akan berubah menjadi abu. Wong Bas, apa ini? Melihat bahwa setelah munculnya darah naga, sisik Baxia berubah menjadi sungai biru, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, karena pada saat ini, aura sisik Baxia tampak jauh lebih kuat, lebih lemah. Skala tiran barusan adalah bentuk aslinya, dan sekarang dengan inspirasi dari darah naga, ia bersinar dengan kekuatannya sendiri, mirip dengan semacam perlindungan diri, hanya dengan menemukan tubuhnya di sungai ini bisa mulus. Penyerapan, dan sekarang dengan darah naga sebagai panduan, selama kamu menemukannya, sangat nyaman untuk melahapnya. Pemakan jiwa menjelaskan. Apakah kamu perlu menemukannya? Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, kekuatan jiwanya yang mempesona dan matanya terus memindai sungai biru. Di sini, dalam waktu singkat, Xiaoyan benar-benar menemukan skala dominasi seukuran jari dan berbentuk prisma. Pada saat ini, skala tiran, skala naga biru, tampaknya memiliki vitalitas. Xiaoyan baru saja menemukan bahwa kecepatannya meroket dan dia mencoba melarikan diri. Puff, sebuah suara. Xiaoyan tidak memberinya kesempatan, dan Xiaoyan menelan sisik naga biru. Bang bang bang, begitu skala tuan tanah masuk, napas yang sangat panas meresap, tetapi untuk Xiaoyan, seorang pria kuat yang telah menelan api suci, itu secara alami tidak layak disebut. Transformasi ketiga Dewa Naga, biarkan aku menjalankannya. Setelah Sunsi, Xiaoyan perlahan-lahan menyerap sisik-sisik tuan, dan segera sisik naga biru terukir di lengan kanannya seperti cacing. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, lingkaran garis kuno muncul di lengan kanan Xiaoyan. Apakah itu akhirnya berhasil? Sekarang kekuatanmu, ditambah dengan varian ketiga dari Dewa Naga, juga memiliki kekuatan pertahanan diri yang sebenarnya. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan lega. Tapi apa ini? Xiaoyan tersenyum bahagia, tetapi setelah melewatkannya, dia mengangkat lengan naga biru, dengan lambaian samar, di depan Raja Pemakan Jiwa di sekolah menengah pertama. Pola dominasi. Bagaimana mungkin? Setelah menonton Xiaoyan berhasil melahap skala dominasi dan berhasil menampilkan lengan naga transformasi ketiga Dewa Naga, di balik kekuatan yang sangat menakutkan di lengannya, jejak garis kuno gelap diam-diam muncul. Di lengan kanan Xiaoyan, sisik naga Qian tertutup rapat, seperti lengan naga asli, tetapi sisik naga memiliki jejak garis kuno di seluruh tubuh untuk membentuk penampilan binatang raksasa yang agak kabur. Binatang raksasa itu seperti kura-kura, dengan tubuh bulat, tidak bisa dihancurkan seperti gunung sungguhan, tetapi dengan tampilan sisik naga, itu mengungkapkan rasa penindasan dari atasan. Pola dominasi. Apa ini? Mendengar suara terkejut dari pemakan jiwa, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dalam, dan matanya penuh dengan keraguan, tetapi Xiaoyan dapat mengetahuinya, setelah lengan kananku telah diubah menjadi setengah naga, kekuatan destruktif, dan bahkan kekuatan pertahanan akan meningkat dengan kelipatan geometris. Saya khawatir saya dapat dengan mudah menangani pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari 4 bintang pertarungan abadi. Dengan ini pertikaian. Sudah kubilang bahwa Baxia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar yang telah berkultivasi ke puncak atribut air, dan sisik Baxia adalah sisik di tubuhnya. Dan ras naga berbeda dari manusiamu, sisik naga dekat dengan tubuh. Seiring waktu, mereka akan terkontaminasi dengan kekuatan kultivasi mereka. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan sisik naga akan membawa pola naga mereka. Begitu Anda memiliki sisik naga dengan pola naga jejak kekuatan dari Raja Naga ini. Sang pemakan jiwa berkata dengan penuh harap, dan kemudian matanya tertuju pada sisik naga di lengan kanan Xiao Yanxing, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa samar-samar terlihat dari atas.
akan menemukan beberapa fluktuasi yang tidak jelas, yang tak terduga seperti lautan. Jejak kekuatan. Xiao Yan berkata tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tidak tahu kekuatan spesifik dari 9 Raja Naga dari klan Naga, tetapi untuk dipuji oleh Raja Pemakan Jiwa, saya khawatir kekuatan mereka tidak terduga, dan jika mereka benar-benar memiliki kekuatan jejak tiran ke dalam air, maka Xiao Yan adalah kumpulan pembangkit tenaga listrik dengan 4 atribut api, kayu, guntur dan air. Pembangkit tenaga 4 atribut, ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik di dunia yang menguasai 2 jenis atribut. Jika pembangkit tenaga listrik 4 atribut Xiao Yan dilepaskan, saya khawatir mereka akan menjadi target kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk dijarah, dan jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, kekuatan tempur mereka, saya khawatir itu sangat menakutkan. Bagaimana? Setelah Sun Qi melihat Xiao Yan memejamkan mata dan menghela napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memahami kekuatan atribut air yang terkandung dalam pola tiran di lengannya, pemakan jiwa bertanya dengan penuh semangat. Meskipun pola tiran ini adalah hal tiran, sulit untuk mengatakan apakah itu membawa kekuatan atribut air puncak tiran. Saya merasakan bahwa pola tiran dalam sisik naga tiran sebenarnya adalah keterampilan bertarung defensif. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan berkedip karena terkejut, dan dia berkata, keterampilan bertarung defensif. Pemakan jiwa mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menguasai kekuatan pegunungan. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan, dan dengan kekuatan atribut air, keterampilan bertarung bertahan ini pasti sangat menakutkan, tepat untuk itu Xiao Yan hari ini. Sekarang saya memiliki keterampilan berjuang defensif dari atribut air, dan saya menambahkan kekuatan penghancur dari elemen api, kekuatan Xiao Lei, klon jiwa, dan akhirnya mengolah kekuatan atribut kayu. Saya khawatir saya dapat menangani banyak keadaan darurat. Bahkan perjanjian 100 tahun juga cukup kuat untuk diinjak. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat kekuatan mempesona di lengan naga, tetapi ketika berbicara tentang 100 perjanjian tahun, telapak tangan Xiao Yan tanpa sadar mengepal erat. Xiao Yan selalu mementingkan janji berusia seabad yang dibuat oleh yang disebut wali keluarga Xiao, Qianying. Awalnya, kekuatan Xiao Yan mencapai Douxian, jadi dia bisa pergi ke janji itu. Ini untuk membalas bantuan pemakan jiwa, jadi dia datang ke dunia hantu untuk membantu pemakan jiwa, dan kedua, juga untuk mengumpulkan kekuatan. Xiao Yan tahu bahwa klan Xiao musnah dalam semalam tanpa alasan, dan bahkan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan tertentu, bahkan jika dia pergi untuk membuat janji, penjaga klan Xiao tidak akan mengungkapkan semua rahasia yang mereka ketahui. Namun, setelah perjalanan ke dunia hantu ini berakhir, Xiao Yan percaya bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk memahami dan menyelesaikan hal-hal itu, jadi janji 100 tahun ditunda oleh Xiao Yan lagi dan lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan kesurupan untuk waktu yang singkat, Master of Soul Eater membuka mulutnya dan berkata, tidak apa-apa, Guru, ini telah diselesaikan sekarang, dan keterampilan bertarung defensif Baxia juga ada di hati saya. Di masa depan, saya dapat langsung menggunakannya ketika melawan orang. Belum terlambat, mari kita lanjutkan ke yang berikutnya, lantai. Suara itu jatuh begitu saja, siau lengan pemutar naga di tubuh Yan langsung disingkirkan, dan kembali ke penampilan normalnya. Dengan satu langkah, dia berjalan menuju lorong, yang merupakan pintu masuk ke lantai 3. Weng berdengung, Xiao Yan baru saja meninggalkan kaki depannya, dan tiba-tiba seorang pria seperti biksu penyapu muncul di sini. Pria macam apa yang memasuki pagoda roh bumi? Mengapa napas Ratu Hantu sangat kabur, dan napas Kaisar Darah Naga juga sangat kabur? Apa yang terjadi? Kosong tandus dari lantai 2 bergumam sendiri. Orang itu adalah murid dari Akademi Spiritual kita. Namanya Xiao Yan. Tepat ketika biksu penyapu itu bingung, seorang pria kuat dengan aura menyilaukan yang sama juga muncul bersama. Ling Yuanzi, Kepala Institut Ling Yuan. Ling Yuanzi, ruang dalam pagoda roh bumi telah kehilangan 2 orang kuat satu demi satu. Salah satunya adalah bagian lama dari penguasa pemakan jiwa, dan yang lainnya adalah keturunan dari ras naga. Soal ini keduanya bukan masalah sepele, dan pelatihan murid ini harus dihentikan. Ayo kita akhiri. Melihat penampilan Ling Yuanzi, pria yang menyapu lantai tidak mundur, dan aura menyilaukan meresap ke tubuhnya. Di Suzy, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan.
Kamu harus berpikir tentang bagaimana meningkatkan status Akademi Roh Bumi ke atas dari 5 akademi, untuk memastikan bahwa penguasa jiwa telah memberikan kami sumber daya yang melimpah. Murid ini tidak mungkin untuk berhenti. Jika tidak, saya tidak keberatan bertarung dengan Anda secara jujur. Lagi pula, saya sudah lama tidak bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Di akhir kalimat, keduanya benar-benar bertarung satu sama lain, seolah-olah mereka akan bertemu kapan saja, perang umum. Hei, itu dia, jika sesuatu terjadi di kedalaman pagoda roh bumi, kamu akan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok biksu penyapu perlahan menghilang. Dia tahu bahwa jika keduanya dari mereka benar-benar berjuang, jelas bukan lawan Ling Yuanzi. Sepertinya mereka memilih untuk meninggalkan wilayah Jiwa Li benar. Ketika saya membalas budi Tuan Jiwa Li, inilah saatnya untuk pergi. Tapi saya gelisah baru-baru ini, apakah ada sesuatu yang terjadi? Begitu suara itu jatuh, sosok keduanya menghilang satu demi satu, dan tempat itu kembali damai. Hah, di sisi lain, Xiao Yan, yang telah meninggalkan lantai 2 pagoda roh bumi, melangkah ke lorong ruang angkasa dan segera berjalan menuju lantai 3. Namun, Xiao Yan menemukan itu sebagai jumlah lantai dari pagoda roh bumi meningkat, tekanan stok juga menyebar. Tekanan ini adalah penindasan mutlak di atas kekuatan, sama seperti pagoda roh bumi. Karena elemen kekacauan, saya khawatir bahwa penindasan dan penyegelan banyak orang kuat. Puff! Dengan suara, saluran ruang gelap pecah, dan sosok Xiao Yan ditarik langsung ke area yang tidak dikenalnya. Kali ini Xiao Yan tidak panik. Karena sistem kekacauan pagoda roh bumi, semua orang masuk. Pagoda roh bumi, setiap lapisan yang dialami berbeda, karena sistem kekacauan yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Tempat apa ini? Tepat ketika ruang menjadi stabil, cahaya putih yang menyilaukan menghilang, pupil Xiao Yan perlahan terbuka, dan dia kehilangan suaranya. Dunia lava. Saat berikutnya, Xiao Yan merasakan panas yang menyengat seperti kapal uap di sekelilingnya. Lantai ketiga pagoda roh bumi tampaknya. Dunia cair. Weng Om, melihat sekeliling, ternyata itu adalah dunia lava cair yang tak berujung, dan aura panas memenuhi udara, dan aura panas ini berbeda dari api biasa. Tapi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Api merah benih surgawi besar. Xiao Yan tidak ragu sama sekali, dan menunjukkan pertahanan benih surgawi besar. Api merah api yang menyilaukan membentuk perisai pertahanan di seluruh tubuhnya, dan tekanannya sedikit berkurang, dan perasaan terbakar melawan ki dan kelaparan berkurang banyak. Jika tidak, jika Anda terus seperti ini, setelah dendam Anda habis, di dunia cair yang kejam ini, Anda hanya perlu jatuh, dan segera cabut mata Anda dan lihat ke arah dunia cair yang sangat misterius ini. Di sini, ini adalah dunia lava cair yang tak berujung. Dunia lava sangat bising, seolah-olah tidak ada habisnya, hanya keberadaan lava dan api yang tak terbatas. Lava bergelombang yang ganas dengan gelembung besar tampaknya memiliki efek yang mengejutkan. Kekuatan hati manusia rata-rata, membuat Xiao Yan merasa ada yang tidak beres di sini. Gulu-gulu. Tepat ketika Xiao Yan bingung, gelembung tiba-tiba muncul dari lava cair di bawah dunia cair. Hanya saja tampaknya ada kekuatan lain di dalam gelembung, meskipun sangat lemah. Bang bang bang. Gelembung-gelembung itu sepertinya muncul dari dasar lava cair, dan tiba-tiba meledak begitu muncul, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya justru membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya, bahkan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. 9 transformasi Dewa Naga mengeluarkan aura yang agak aneh. Seperti musuh lama, seperti sekutu, Xiao Yan cukup bingung. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada ketika dia melihat pemandangan yang begitu aneh. Lava dan api di sini jelas tidak sederhana dan tidak boleh dianggap enteng. Kenapa kamu membobol area terlarangku? Sama seperti pencarian Xiao Yan tidak membuahkan hasil, suara marah tiba-tiba menyebar dari segala arah di dunia cair. Suara apa? Xiao Yan sangat terkejut. Kekuatan jiwa dan nyala api yang mempesona memenuhi dirinya. Dia mencoba mencari tahu sumber suara itu, tetapi setelah mencari, tidak ada jejak. Weng Om, setelah nafas, dengan jatuhnya suara aneh, lelehan yang tak terhitung jumlahnya di dunia cair tiba-tiba menjadi bergelombang. Api merah lautan api. Saat aura lava cair yang melonjak-melonjak, benih surgawi merah menyala di seluruh tubuh Xiao Yan meletus secara langsung, dan segera membentuk lautan api yang spektakuler di dunia lava ini. Sabu-sabu.
Lautan api Fei Yan sangat kuat, tetapi di ruang khusus hari ini, setelah digunakan, Xiao Yan merasa bahwa kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, seolah-olah ditekan oleh suatu kekuatan. Dengan kekuatan sekecil itu, kamu mencoba menembus lapisan perlindungan ketigaku. Manusia, mati. Merasakan lautan api merah menyala tiba-tiba muncul di dunia cair, suara aneh itu menyebar dari segala arah. Boom! Suara itu jatuh, dan seberkas cahaya yang mencapai langit tiba-tiba muncul dari dasar dunia cair. Sinar lava cair berbentuk silinder secara keseluruhan, tetapi api cian aneh di atasnya membuat Xiao Yan merasa sedikit di dalam hatinya, sok. Di dunia cair ini, api pada dasarnya berwarna merah menyala, tetapi dengan munculnya sinar cian ini, Xiao Yan menyadari sesuatu. Tabrakan, sinar cahaya biru itu seperti memasuki ranah siapapun, dan dengan mudah menghancurkan lautan api merah Xiao Yan, dan segera meledak ke Xiao Yan dengan kekuatan api yang mengerikan. Tingkat serangan api ini secara alami tidak layak disebutkan kepada Xiao Yan, tetapi identitas wali misterius tidak diketahui, dan Xiao Yan tidak akan mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu. Keluar dari sini. Sejak awal, ketika sinar api biru muncul dari dasar dunia cair, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar bersamanya, dan pada saat ini, kekuatan jiwa yang melonjak sedang menghadapi dunia cair seperti gelombang. Bagian bawah menyerang, Xiao Yan meraung. Tabrakan, pada saat itu, mengikuti tindakan Xiao Yan, di suatu tempat di dunia cair. Kekuatan tak terlihat jatuh langsung dari Xiao Yan, dan segera membuka tanah murni di dunia cair. Dunia cair seperti sebidang tanah yang lengkap, tetapi saat ini, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuka saluran api yang mengalir dari atas ke bawah. Saluran api menyebar dari atas api cair menuju bagian bawah dunia cair, ruang kecil ini padat diisi dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dan tidak terganggu oleh nyala api untuk waktu yang singkat. Bagaimana menemukan saya? Itu tidak bisa dihindari bagimu untuk jatuh. Feng Ying Jiutian. Tiba-tiba, raungan muncul dari dasar lorong api yang kosong. Suara itu baru saja jatuh, dan 9 bayangan Phoenix biru cerah berteriak di langit, dan segera terbang keluar dari bawah. Klan Phoenix, pada saat ini, merasakan hantu energi api raksasa seperti burung Phoenix, pemakan jiwa di Xiao Yan kehilangan suaranya. Feng Clan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Klan Naga dan Phoenix mungkin adalah puncak keberadaan di seluruh dunia 1000 besar, meskipun klan Phoenix sedikit lebih lemah dari klan Naga, kekuatannya juga tak terduga. Raja Neraka Guntur, Xiao Yan melihat 9 bayangan Phoenix menyerang, dan penjaga petir besar langsung ditampilkan, melindungi dirinya sendiri. Bang bang bang, 9 bayangan Phoenix menghantam tubuh Xiao Yan satu demi satu, dan kekuatan guntur dan api yang tertutup rapat oleh Thunder Fire Hades langsung melemah, seolah-olah akan pecah kapan saja, tetapi untungnya mereka berhasil menahannya, menyerang. Sungguh serangan tirani, aku ingin melihat, di mana orang suci ini. Menyingkirkan Raja Neraka Api Guntur, Xiao Yan menatap bagian bawah saluran api yang diisolasi oleh kekuatan jiwa, dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sana, itu adalah dasar dari dunia cair ini, dan itu juga merupakan tempat di mana wali lapis ketiga ada. Tetapi mengapa itu tidak muncul, mengapa itu menyerangnya, semua jenis keraguan mengganggu Xiao Yan. Weng berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa seluruh tubuh Xiao Yan muncul, dan kemudian sosok itu dengan cepat melesat ke bawah. Ini adalah api penyucian yang telah kusiapkan untukmu. Makhluk di bawah ini sepertinya tidak terburu-buru, dan merasakan sosok Xiao Yan mendekat dengan cepat, namun sebuah senyuman muncul. Sosoknya mengaburkan matahari di ruang ini, tetapi ruang ini berdiri di dasar dunia cair, dan itu adalah ruang khusus yang terpisah dari dunia cair. Dalam perjalanan, persepsi Xiao Yan samar-samar mengatakan pada dirinya sendiri bahwa fluktuasi muncul dari makhluk misterius di bagian bawah saluran api, meskipun tidak tiranis seperti Ling Yuanzi, tapi itu adalah pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal yang asli. Mungkinkah penjaga lantai 3 pagoda roh bumi memiliki kekuatan dari 7 dewa bintang? Maka kekuatan penjaga lantai 2 terakhir tidak cukup kuat untuk menembus langit. Tapi ini masalahnya, bahkan jika ini adalah sarang harimau lontan, itu harus dipatahkan. Guru, dengan suara, Xiao Yan baru saja menggunakan isolasi jiwanya untuk menyingkirkan api cair dan datang ke dasar dunia cair. Seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Dia menelan ludah dan tersesat, suaranya.
Ini, ada apa? Tepat saat aku sampai di ruang ini, rasa terbakar itu menghilang tanpa jejak, dan yang tergantikan adalah sentuhan keheningan, yang membuat hatiku terasa dingin. Ini adalah ruang gelap yang agak khusus, tak berujung sejauh mata memandang, tetapi dunia cair berdiri di atas ruang ini, seolah-olah kedua ruang itu terhalang oleh suatu kekuatan, sehingga mereka terpisah satu sama lain. Wah, tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh ruang gelap misterius dan dunia cair di sini, raungan keluar, tetapi pada saat ini, suaranya luar biasa keras dan menusuk, seolah-olah itu tepat di depannya. Ini adalah Phoenix kuno. Dengan munculnya suara itu, mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan dengan mudah menangkap sumber suara dengan bantuan sumbernya. Ini adalah makhluk seperti raksasa, dengan nyala api cian membakar seluruh tubuhnya, dan itu secara samar-samar terintegrasi dengan warna ruang ini. Api cian seperti matahari yang terik, berdetak perlahan dan tidak pernah berhenti, dan di atas tubuhnya, debu yang hidup, agak boros tampaknya bercampur dengan kekuatan misterius, menunjukkan bahwa orang ini luar biasa. Phoenix, penduduk asli di antara klan Phoenix juga makhluk raksasa kuno dengan darah Phoenix. Ini sebenarnya adalah binatang alien kuno Phoenix. Orang ini seharusnya adalah orang kuat dalam keluarga Phoenix, tapi aku tidak tahu mengapa itu ada di pagoda roh bumi. Apakah itu dipenjara oleh elemen kekacauan dari pagoda roh bumi? Ah, klan Phoenix seperti klan naga, dan mereka juga seperti raksasa di dunia, bagaimana mungkin? Melihat binatang Phoenix besar di depannya, Xiao Yan bergumam kepada diri. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa makhluk asing kuno yang dikelilingi oleh api cian ini tampaknya sepenuhnya terikat oleh tanaman hijau yang sangat besar yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat bergerak sedikit pun, juga tidak berani mencemari sedikit pun. Nak, mati. Melihat kedatangan Xiao Yan, binatang purba itu tidak ragu-ragu. Di atas kepala dan mahkota, muncul api biru yang sangat panas, tapi kekuatan api ini sebesar Xiao Yan. Kekuatan tirani seperti api dari surga. Kepala dan mahkotanya melonjak, bulu-bulu di sekujur tubuhnya bergetar, dan setelah beberapa saat, api biru memenuhi udara, dan kemudian serangan yang luar biasa meraung ke arah Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran singkat karena penampilan binatang raksasa kuno ini. Dia berpikir bahwa orang ini tidak bisa tidak langsung menyerang orang, dan tiba-tiba jejak darah mengalir keluar dari kulit Xiao Yan, tapi itu hanya dalam darah, tetapi mengandung rasa yang aneh, tidak hanya dengan darah klan naga, tetapi juga dengan kekuatan klan Xiao. Darah ini, dengan serangan yang berhasil, pupil binatang purba itu menyusut dengan kencang, seolah-olah dia bisa mencium beberapa fluktuasi lain dalam darah Xiao Yan, dan wajahnya segera berubah mengerikan. Tidak bagus, Xiao Yan berbalik dan tiba-tiba menghapus darahnya, tapi itu masih selangkah terlambat. Bajingan kecil, bagaimana bisa ada fluktuasi darah seperti itu di tubuhmu? Dalam sekejap, suara binatang purba memenuhi seluruh ruang seperti guntur. Marah, klan naga atau klan Xiao. Ekspresi Xiao Yan menjadi jelek, dia selalu waspada dengan orang ini, tetapi dia masih bingung di dalam hatinya. Kekuatan raksasa kuno ini mungkin adalah Seven Star Fighting Immortal yang sebenarnya. Bahkan jika Xiao Yan sekarang terikat di ruang ini, jika Xiao Yan ingin melenyapkan atau melarikan diri, itu akan sesulit mencapai langit. Fighting Immortal mungkin tidak, sesuatu yang Xiao Yan bisa tangani sekarang. Mati, dalam sekejap, ketika binatang alien kuno tiba-tiba menjadi mengerikan, gelombang kehancuran yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu seluruh ruang gelap dengan mudah. Xiansu, melihat fluktuasi kekerasan energi lapar di sekitar, pada saat ini, bahkan semua kekuatan di sini sepenuhnya dimobilisasi oleh binatang raksasa kuno, dan penyerapan dan pemahaman Xiao Yan dari energi dunia untuk sementara terputus jenderal. Boom! Sesaat kemudian, di sekitar raksasa kuno, tubuh energi kecil yang indah seperti Phoenix api perlahan muncul. Di Phoenix api, garis-garis yang sangat indah terukir, dan ada gelombang yang kuat, menyebar dengan lembut. Seperti kekuatan surga, seperti guntur yang menghancurkan dunia, hati Xiao Yan terkejut. Aku takut, aku hanya bisa bertarung. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi dalam untuk pertama kalinya. 3 transformasi Dewa Naga ditampilkan dalam sekejap. Di lengan setengah naga biru, pola mempesona dari dominasi bergerak keras, dan bahkan itu adalah 2 api suci ditambah kekuatan api benih surgawi besar, yang diam-diam tersembunyi di bawah sisik naga biru. Begitu Phoenix api mengenai, Xiao Yan akan menembak tanpa ragu-ragu.
Orang-orang dari klan Xiao harus mati. Bulu Phoenix. Setelah beberapa saat, raksasa kuno yang terikat itu bergetar, dan kekuatannya yang tak terkendali tiba-tiba berubah menjadi gelombang kekuatan yang tak tertandingi, menembaki Xiao Yan. Dan pergi. Phoenix api cukup kecil, tetapi sangat indah, disebut oleh binatang raksasa kuno, dan tubuhnya bergetar, berjalan langsung melalui ruang gelap dan turun menuju Xiao Yan. Sial, ruangan di sekitarnya terpenjara. Tubuh Xiao Yan menjadi sulit untuk digerakkan saat merasakan serangan yang menghancurkan ini mendekat. Mati, untuk apa yang dilakukan oleh para tetua klan Xiao terhadap klan Phoenix kita? Mari kita mendapatkan minat kembali darimu. Di masa depan, klan Phoenix kita pasti akan membunuh klan Xiaomu. Dengan penampilan mati, raksasa kuno itu tiba-tiba tertawa, suaranya dipenuhi tawa. Hah, Huo Feng? Aku adalah keturunan dari klan Xiao yang bermartabat, dan kamu dapat membunuh seekor burung berbulu belaka. Matilah kursi ini. Tepat ketika mata Xiao Yan memerah dan dia siap untuk bertarung, mata Xiao Yan berubah menjadi merah, mata menjadi merah kekosongan di sekitar tubuh Yan hancur dalam sekejap, dan sentuhan kekuatan tirani turun secara langsung, aura yang kuat seperti penguasa langit dan bumi meresapi ruang gelap ini. Xiao Zifan, kamu tidak dipenjara dan dilenyapkan di kedalaman pagoda roh bumi, bagaimana mungkin? Menyadari kemunculan hantu yang tiba-tiba, tubuh besar Huo Feng yang terikat tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan mereka berdua juga merupakan makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 7, tetapi mereka adalah satu di langit dan satu di tanah, dan yang kuat adalah yang disebut Xiao Zifan. Pergi, keluarga Phoenix kecil, ada kesalahpahaman, seseorang akan datang untuk menyelamatkan pengepungan di masa depan. Jika Anda terobsesi dengan itu, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Melihat Phoenix of Destruction meraung pergi di Xiao Yan, suara kehampaan terkandung di dalamnya. Sedikit perubahan meresap dengan lembut, dan semua energi di ruang ini tiba-tiba menjadi sunyi, dan Phoenix api juga menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, itu benar-benar hilang. Guru, dengan suara, kekosongan itu menutup, dan sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di sini, hanya menyisakan Huo Feng saja. Bajingan, klan Xiao sialan, jika bukan karena klan Xiaomu di Perang Dunia Pertama, bagaimana klan Phoenix kita bisa kehilangan begitu banyak? Kau akan selalu menjadi musuh abadi klan Phoenix kita. Begitu jatuh, tempat itu kembali tenang, tetapi kebencian Phoenix ini untuk Xiao Yan sudah terkubur di lubuk hatinya. Setelah serangan Phoenix api di lantai 3 pagoda roh bumi dan aksi pembangkit tenaga listrik misterius, Xiao Yan juga dibawa pergi dari lantai 3, menuju beberapa tempat misterius yang lebih dalam di pagoda roh bumi. Di suatu tempat, di antara gunung-gunung besar dan hutan, di urat bumi yang melingkar, ada dua manusia, seorang pria dan seorang wanita. Maskulinitasnya tinggi, dan wajahnya dipenuhi dengan aura kebanggaan yang tak terlihat. Seorang pejuang abadi bintang 7 pembangkit tenaga listrik tingkat. Di samping pria itu, ada seorang wanita. Wajah wanita itu sehalus batu giok, dengan tubuh ramping dan garis-garis yang sangat indah. Dia memiliki pinggang yang ramping dan cengkeraman yang baik. Dia berdiri dengan kaki lurus. Aroma dunia lain yang membuatmu berlama-lama. Kekuatan tingkat abadi pertempuran bintang 5, Eurowear. Zifan, ada apa dengan pria ini? Selamatkan dia. Setelah beberapa saat, Eurowear, seorang wanita cantik, berkata kepada Xiao Zifan, yang ada di sampingnya, suaranya lembut tapi penuh dengan urgensi. Hehe, Ruer, orang ini adalah keturunan dari klan Xiao kita. Tidak mungkin dia jatuh dengan mudah. Mungkin karena kekuatanku membawanya melewati lantai 4 pagoda roh bumi, dan ada beberapa fluktuasi aneh. Xiao Zifan mendengar ini, menyeringai dan berkata, jelas sangat menyukai sosok ini. Dia adalah anggota klan Xiaomu, kamu tidak bisa memperlakukannya dengan baik sebagai seorang penatua. Dan dia, tampaknya memiliki nafas anak kita yang hilang. Di akhir kalimat, gadis cantik Eurowear perlahan menatap Xiao Yan yang koma dan bergumam pada dirinya sendiri. Dikatakan bahwa seorang ibu yang penuh kasih memiliki seutas benang di tangannya, seorang anak yang berkeliaran mengenakan kemeja, dan Xiao Gui adalah keturunan keduanya. Jadi gadis cantik sebagai seorang ibu, Eurowear sangat sensitif terhadap napas Xiao Gui bahkan setelah berpisah selama bertahun-tahun, dan Xiao Yan dipenuhi dengan napas Xiao Gui yang agak kuat. Di sana hanya dua kemungkinan. Pertama, Xiao Yan melenyapkan Xiao Gui, jadi nafas yang melahapnya. Di sisi lain,
adalah bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat mendalam, dan nafas itu diberikan secara sukarela oleh Xiao Gui. Apa? Petik 2. Apakah ini benar? Dalam sekejap, senyum Xiao Zifan membeku dan berubah menjadi sentuhan yang berat. Tidak mungkin salah. Yu Rower, gadis cantik itu, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pria kecil, kamu juga memiliki darah keluarga Xiao kami. Kami kuat di keluarga Xiao. Saya harap kamu tidak melakukan apapun untuk mengecewakan saya, jika tidak. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Zifan menjadi serius. Menatap Xiao Yan, dia perlahan membuka mulutnya. Jika tindakan Xiao Yan benar-benar langkah terakhir, bahkan jika dia ada dalam darah keluarga Xiao Zifan akan melenyapkannya sepenuhnya. Wang berdengung. Sementara keduanya berbicara, Xiao Yan hanya merasa bahwa tubuhnya seperti dibawa ke tempat yang sangat asing oleh kekuatan yang sangat tirani. Kekuatan yang kuat memberi Xiao Yan tanda-tanda kebangkitan. Kamu baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar perlahan di samping Xiao Yan. Ini, di mana? Xiao Yan dengan enggan membuka matanya, tetapi menemukan bahwa dia sudah berdiri di hutan burung dan bunga, dan bertanya. Ini, menurut pemahamanmu, itu seharusnya disebut lantai 4 pagoda roh bumi. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan berbicara perlahan, tetapi suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Terima kasih atas bantuanmu barusan. Xiao Yan buru-buru berdiri ketika dia memperhatikan kata-kata pria itu, dan berkata dengan hormat. Ketika berhadapan dengan Phoenix api lapisan ketiga sekarang, jika kekuatan besar di depannya tidak menggunakan kekuatannya melintasi kehampaan, saya khawatir situasi Xiao Yan akan lebih beruntung. Terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang ingin kutanyakan padamu, jadi katakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan menatap Xiao Yan dengan ekspresi serius, dan berkata, Senior, tolong tanyakan. Xiao Yan bangkit perlahan, dan juga memperhatikan bahwa situasi saat ini sepertinya tidak benar. Mengapa ada fluktuasi hantu di dalam dirimu? Xiao Zifan tidak menghindar, dia berkata langsung. Ini adalah api suciku. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan nyala api jiwa wajah hantu biru itu langsung ditampilkan. Wang berdengung. Api jiwa berwajah hantu Qian baru saja muncul, dan tiba-tiba hutan burung dan bunga ini dipenuhi dengan jejak kekuatan dahsyat. Api suci. Setelah diekspos seperti ini oleh Xiao Yan, wanita cantik Yu Rower dan Xiao Zifan sama-sama terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, aura hantu yang suram muncul dari tubuh Yu Rower, tetapi di atas aura hantu yang suram ini, sebenarnya ada kekuatan yang agak lembut yang menembusnya, yang membuat orang merasa cukup hangat. Ini adalah, saat berikutnya, murid Xiao Yan mengecil dan kehilangan suaranya. Sebelum masuk ke sini, Xiao Gui samar-samar mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hal-hal tentang orang tuanya mungkin terkait dengan pagoda roh bumi, dan Xiao Yan, sebagai kakak laki-laki tertua Xiao Gui, secara alami bersedia membantu Xiao Gui memecahkan masalah ini. Senior, setelah nafas, aura hantu dari jenis yang sama meresap ke tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan berbicara dengan mata panas. Dao, benda, ini diberikan kepadanya oleh Xiao Gui ketika dia pergi ke pagoda roh bumi. Dalam kata-kata Xiao Gui, jika mereka bertemu orang kuat yang mirip dengan orang tuanya dan menampilkan hantu aneh ini, mereka akan memahaminya. Ki hantu yang diangkat dari telapak tangan Xiao Yan langsung menyatu dengan ki hantu di tubuh wanita Qianying. Apa dia baik-baik saja? Saat berikutnya, gadis cantik Rao Yiqian, Yu Rower, yang bertarung dengan kekuatan bak abadi, mau tak mau berubah menjadi merah, karena pada saat ini, Xiao Yan telah memberitahu mereka dengan tindakan praktis bahwa Xiao Yan dan anak-anak mereka yang terpisah, dia memiliki hubungan yang sangat dalam. Namanya Xiao Gui, dan dia hampir seumuran denganku. Petik 2. Setelah dia lahir, dia mengembara di Lihunyu untuk jangka waktu tertentu dan tidak populer. Kemudian, dia dipaksa untuk melangkah ke pesawat yang lebih rendah, Yin Huntian, dan menjadi acuh tak acuh. Akibatnya, dia ditangkap oleh beberapa kekuatan besar dan mencoba memecahkan identitas kombinasi hantu orang lain, tetapi banyak orang kembali tanpa hasil, jadi dia dilelang sebagai barang lelang, kata Xiao Yan perlahan. Puff! Dengan suara, Xiao Zifan, yang dulunya tidak tersenyum, dipenuhi amarah. Banyak pohon di sekitar hutan hancur saat dia meremas telapak tangannya erat-erat. Bahkan mata pria besar ini memerah untuk sementara waktu. Kemudian,
Karena saya memiliki darah klan Xiao, saya membawanya kembali, dan sekarang dia ada di Akademi Roh Bumi, dan dia memiliki seseorang yang dia sukai. Tetapi karena masalah orang tua belum terselesaikan, dia belum bisa untuk menghadapinya secara langsung. Wanita kalajengking, kekuatannya saat ini adalah tentang bintang 4 Dosian. Tentu saja, saya kakak tertuanya, hehe. Di akhir kalimat, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Pria kecil, kami benar-benar menyalahkanmu. Dalam sekejap mata, wanita cantik Yuruer menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya untuk mencegah dirinya menangis, dan segera berkata, "Dua senior, sekarang setelah masalahnya selesai, saya datang ke Pagoda Roh Bumi. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang tua Xiao Gui, untuk memenuhi cinta dan keinginannya, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu di sini, dua senior. Apa yang harus kita lakukan? Melarikan diri dari sini." Tiba-tiba, melihat dua sosok di depannya, kata Xiaoyan. Menurut persepsi Xiaoyan, hutan gunung ini adalah formasi yang sangat kuat, dan keduanya memiliki semangat juang bintang 5 atau bahkan tingkat peri tempur bintang 7. Jadi Li Hunyu ingin melenyapkan orang yang begitu kuat, sulit, jadi alih-alih melenyapkan mereka, mereka memenjarakan mereka di sini. Hehe, kamu anak kecil, kamu benar-benar punya hati. Seperti yang diharapkan, mereka adalah keturunan dari klan Xiao saya. Mendengar kata-kata fasih Xiaoyan, Yuruer dan Xiao Zifan segera memenuhi hati mereka dengan sentuhan lega. Meskipun Xiao Gui berada dalam situasi yang sangat buruk ketika mereka masih muda, bahkan sangat berliku-liku, mereka mendengarkan pernyataan Xiaoyan, tetapi hati mereka dipenuhi dengan rasa sakit, tetapi sebagai orang tua, mereka berdua tidak dapat menahan diri, jika itu tidak benar. Untuk mereka berdua berjuang bersama lakukan yang terbaik untuk mengirim Xiao Gui keluar, saya khawatir itu tidak akan jauh lebih baik dari mereka pada akhirnya, tapi untungnya sekarang kesempatan untuk reuni keluarga sudah dekat, suasana hati keduanya menjadi bahagia. Ini adalah lantai 4 Pagoda Roh Bumi, dekat dengan inti Pagoda Roh Bumi, dan sangat terikat oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatan segel penekan ditumpangkan, sehingga sangat sulit untuk melarikan diri darinya, di sini. Kekuatan saya saat ini sudah menjadi puncak dari 7 dewa berjuang bintang. Saya telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak dapat melarikan diri dari sini. Karena ada iblis besar yang menjaga di sini, jika kamu ingin melarikan diri dari sini, kamu hanya bisa mengalahkannya. Setelah beberapa saat, mata Xiao Zifan perlahan mengangkat matanya, menatap awan gelap di luar gunung dan hutan di kejauhan, dan bergumam. Iblis hebat, Xiaoyan tiba-tiba bertanya-tanya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi persepsi tajam Xiaoyan memperhatikan bahwa Xiao Zifan, yang lebih kuat dari dewa pertarungan bintang 7 ini, juga cukup takut dengan apa yang disebut iblis hebat ini. Yang disebut Great Demon adalah tubuh energi yang mengumpulkan kekuatan jahat, dan kekuatannya juga merupakan puncak dari Seven Star Fighting Immortals. Hanya saja atribut Zifan adalah tipe bayangan, jadi cukup sulit untuk menghadapi orang itu. Yuruer Meimu juga ada sedikit kekhawatiran, pertempuran semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, tapi sekarang putranya berada tepat di depan matanya, jika dia tidak bisa melarikan diri kali ini, aku takut mereka akan dipisahkan satu sama lain di masa depan. Saya memiliki 2 api suci, yang dapat sangat menahan kekuatan iblis besar. Dengan kekuatan para pendahulu, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri dari sini, kan? Tiba-tiba, di telapak tangan Xiaoyan, 2 api suci perlahan-lahan muncul, dia segera membuka mulutnya. R2 Shengyan, mendengarkan suara Xiaoyan, ekspresi Xiao Zifan tiba-tiba menjadi aneh. Api suci adalah salah satu roh suci terbaik di dunia, dan juga merupakan kekuatan terkuat untuk melawan ras jahat asing. Namun, hanya 1 api suci yang bisa ada dalam 1 orang. Jika 2 api suci ada dalam 1 orang pada saat yang sama, itu pasti akan meledak, tubuh mati. Orang ini, apakah itu sama dengan para tetua di klan? Atau hanya kebetulan? Setelah beberapa saat, Xiao Zifan bergumam pelan. Senior, bagaimana menurutmu? Saat berikutnya, Xiaoyan bertanya. Si kecil, apakah kamu punya nyali untuk bergandengan tangan denganku untuk melawan Great Demon? Jika kami berhasil pergi, kami akan memberimu keberuntungan besar. Setelah beberapa saat, mata Xiao Zifan yang tampan menatap mata gelap Xiaoyan, dan tersenyum. Xiao Zifan tahu bahwa tujuan Xiaoyan tampaknya bukan hanya yang keempat, lantai Pagoda Roh Bumi. Aku tidak bisa memintanya,
Xiao Yan mendengar kata-kata itu, bertepuk tangan perlahan, dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bersiaplah dan segera berangkat. Melihat Xiao Yan begitu ceria, Xiao Zifan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, senior, ketika aku berada di lantai 3 barusan, pembangkit tenaga listrik Phoenix Api di lantai 3 tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap klan Xiao kita. Mengapa ini? Apakah ada sesuatu antara klan naga dan Phoenix dan klan Xiao kita? Saat berikutnya, sebelum pergi, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya, bagaimanapun juga, Xiao Zifan pasti mengetahui sesuatu. Demi anakmu membantu kami, aku hanya akan memberitahumu sedikit. Pada awal Perang Dunia Pertama, situasi pertempuran mencemaskan. Ketika itu di tahap tengah dan akhir, pasukan yang tak terhitung jumlahnya hanya berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi dalam menghadapi serangan tak berujung dari ras jahat di luar wilayah itu, ras dan kekuatan yang berdiri di puncak 1000 besar dunia menanggung bebannya. Di antara mereka, klan naga dan klan Phoenix adalah dua ras yang paling menderita kerugian. Suatu kali, klan jahat asing menyerang klan naga dan klan Phoenix secara agresif. Karena klan naga dan Phoenix adalah musuh dari belakang, dan dua klan memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao kami pada waktu itu. Kirimkan teriakan minta tolong kepada klan Xiao kami. Klan Xiao segera mengirim orang-orang kuat dari klan untuk mendukung mereka dalam dua cara, tetapi pada saat terakhir, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak ada orang kuat yang dikirim oleh klan Xiao ke klan Feng pergi ke klan Feng untuk menyelamatkan mereka, bahkan setelah mereka meninggalkan klan Xiao, tidak ada audio. Petik 2. Dalam pertempuran itu, kami, orang-orang kuat dari klan Xiao, membantu klan naga menahan serangan klan jahat dari luar wilayah, dan baru saja mempertahankan kekuatan bertarung klan naga dan meletakkan dasar untuk kemenangan berikutnya, tetapi klan Phoenix sangat rusak. Hubungan antara klan dan klan Phoenix benar-benar rusak, dan situasi ini baru saja dibuat. Namun, saya ingat bahwa klan Xiao jelas mengalokasikan banyak kekuatan untuk klan Feng, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Bahkan jika anggota klan yang paling senior bergerak, mereka tidak mendeteksi jejak mereka, yaitu cukup aneh. Xiao Zifan melihat ke belakang, dia juga sangat bingung tentang hal ini. Meskipun klan naga sekarang terkoyak, itu adalah sekutu terkuat klan Xiao kita. Setelah Perang Dunia Pertama, klan Phoenix dan klan Xiao kita telah menjadi musuh lama, mirip dengan keberadaan Phoenix Api, tetapi hanya klan Phoenix beberapa dari mereka berstatus rata-rata. Jika kamu bertemu dengan klan Phoenix yang kuat di masa depan, kamu harus menjauh. Setelah sekejap mata, Xiao Zifan membuka mulutnya. Aduh, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, jadi dia mengangguk perlahan, mengetahui kebenaran masalah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Senior, ada hal lain yang harus saya lakukan. Setelah berkedip, Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, kamu bertanya, kata Xiao Zifan dengan tenang. Senior, junior mengambil kebebasan untuk bertanya, tentang klan Xiao menghilang di 1000 besar dunia dalam semalam, dan bahkan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Dalam sekejap, Xiao Yan bertanya, bagaimanapun juga, dia sekuat puncak Douxian bintang 7, di antara klan Xiao, mereka juga memiliki hak untuk berbicara, jadi Xiao Yan bertanya. Aku tahu hal-hal ini, tapi ini bukan waktunya bagimu untuk mengetahuinya. Karena cakupan level itu terlalu besar, mengetahui bahwa itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, Rao Yi, pembangkit tenaga listrik di puncak Seven Stars Fighting Immortals, juga muncul dengan lambaian. Merasa tidak berdaya, tampaknya alasan hilangnya keluarga Xiao seperti gunung besar yang menekan hatinya. Sepertinya masih ada jalan panjang di masa depan. Tapi saya percaya bahwa cepat atau lambat, saya akan membiarkan keluarga Xiao mengulangi kejayaannya, dan bahkan membiarkan mereka yang memutilasi keluarga Xiao kami membayar harga yang mahal. Penolakan Xiao Zifan, Xiao Yan tahu bahwa dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri, dan segera berkata, orang baik, punya ambisi. Meskipun kekuatan itu semua berada di puncak dunia 1000 besar, klan Xiao kita masih ras pertama di dunia 1000 besar. Bahkan jika sudah kesepian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, unta lebih besar dari kuda, cepat atau lambat, apa yang mereka lakukan, kami akan membuat mereka membayar 1000 kali lebih banyak. Pada saat itu, keturunan kita dari klan Xiao juga akan mengembalikan kejayaan klan kita. Kami akan kembali, lain kali klan Xiao kembali,
sudah waktunya untuk membalas dendam terhadap kekuatan ini. Kemuliaan klan kita harus dibalas dengan darah oleh orang-orang ini. Melihat penampilan Xiao Yan, Xiao Zifan berkata tanpa ekspresi. Dalam sekejap, seluruh hutan pegunungan bergelombang, dan kekuatan bergelombang itu seperti sungai yang bergelombang. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Dia melirik sedikit, dan menyadari bahwa aura Xiao Yan telah menyesuaikan dengan puncak tahap awal Douxian bintang 4, kata Xiao Zifan. Oke, Xiao Yan perlahan bangkit dan mengangguk. Ini adalah jejak kekuatan sumberku. Itu bisa memberimu kekuatan bintang 6 yang bertarung abadi dalam waktu singkat. Itu hanya bisa bertahan untuk sebatang dupa, tapi aku mungkin tidak bisa melindungimu dari serangan. Setan besar sebentar lagi. Anda harus melindungi diri sendiri, jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada yang kuat di klan. Lagi pula, tidak ada keturunan klan Xiao yang telah ditangkap, kurang dari 10 orang, ini adalah harapan terakhir untuk kebangkitan klan Xiao. Telapak tangan Xiao Zifan sebuah jejak energi hitam hangat muncul di atas, dan tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan ekspresi tenang. Jejak kekuatan sumber ini sebenarnya adalah asal bayangan Xiao Zifan, tetapi jejak kekuatan sumber ini membuat kulit Xiao Zi pucat, jelas hal ini tidak kecil untuknya. Junior menerima perintah. Xiao Yan dengan lembut mengambil alih kekuatan sumber Xiao Zifan, dan segera berkata, tetapi fluktuasi yang berdebar kencang di atasnya mengejutkan Xiao Yan. Bagaimanapun juga, benda ini berasal dari tangan pembangkit tenaga listrik puncak abadi yang bertarung melawan bintang 7. Pergi. Begitu suara itu jatuh, ketiga tubuh itu bergerak dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat, mereka menuju kehampaan di hutan pegunungan ini, dan di atas kehampaan ini, ada awan hitam gelap, di tengah, suasana jahat yang pekat muncul, seperti monster jahat yang merangkak keluar dari kedalaman neraka, menakutkan. Yang disebut iblis hebat. Xiao Yan mengerutkan kening dan berseru melihat pemandangan seperti neraka di awan gelap yang menakutkan di depannya. Bahkan dengan kekuatan jiwa tirani Xiao Yan di tahap akhir, Taisu, ketika dia melihat ke kedalaman awan gelap, perasaan tidak nyaman menyapu tubuhnya. Rower, kamu akan melindungi Xiao Yan untuk sementara waktu. Xiao Yan, kamu akan menipu dari samping, dan jika perlu, beri aku Shen Yan kedua untuk membunuhnya. Mereka bertiga berdiri di bawah awan hitam. Beberapa saat, Xiao Zifan masih khawatir dan berkata, jalan. Meskipun kekuatan Yuruer hanya pertempuran abadi bintang 5, dia memiliki beberapa cara untuk mengisolasi sementara kekuatan jahat iblis besar, tetapi untuk alasan ini, Xiao Zifan tidak khawatir tentang Xiao Yan, jadi dia berkata. Mata indah Yuruer berkedip sedikit, dan dia mengangguk. Pergi. Dalam sekejap, melihat mereka bertiga bersiap-siap, Xiao Zifan tidak ragu-ragu, dan bayangan mengerikan memenuhi udara, memenuhi seluruh ruang dengan mudah, dan kekuatan yang melonjak menyapu seluruh dunia. Wolala, saat energi jenis bayangan yang melonjak ini muncul dari tubuh Xiao Zifan secara luar biasa, itu memenuhi seluruh ruang. Tiba-tiba, di dalam awan gelap seperti neraka di atas langit, aura gelap dan sangat jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dengan kilat dan guntur. Fluktuasi menakutkan di udara juga meresap ke udara, dan aura ini sebenarnya tidak kalah dengan Xiao Zifan. Weng Om, dalam sekejap mata, di awan gelap, seorang pria jahat yang terbuat dari energi jahat gelap perlahan-lahan keluar dari awan gelap, dan segera menatap Xiao Zifan sambil tersenyum, gelombang panik memancar darinya. Difusi dalam tubuh. Itu adalah seorang pria seperti manusia, dengan pakaian hijau tua dan kulit dan rambut hijau tua, yang tampak tidak selaras dengan dunia ini, tetapi fluktuasi aneh inilah yang menunjukkan bahwa kekuatan pria ini luar biasa. Susu, manusia, kali ini, kamu akan menjadi perjamuan akbarku. Pria hijau tua itu baru saja keluar dari awan gelap, wajahnya tiba-tiba pucat, dan aura hijau tua di sekujur tubuhnya. Sentuhan itu membuat ketiganya merasa kuat fluktuasi kegelisahan perlahan-lahan lahir. Iblis hijau, kali ini, mari kita akhiri semua keluhan kita di masa lalu. Melihat ini, Xiao Zifan sedikit mengangkat telapak tangannya yang lebar, dan sedikit energi bayangan perlahan-lahan berdetak. Tapi itu mengandung kekuatan mengerikan yang membuat dunia menjadi sunyi. Melahap iblis. Mengikuti tindakan Xiao Zifan, pria hijau tua itu tidak ragu-ragu, dan telapak tangannya perlahan terlipat bersama. Beberapa sidik jari kuno dan kompleks tersebar langsung di bawah mata beberapa orang. Pria hijau gelap adalah kumpulan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya,
dan sumber kekuatan jahat ini adalah kekuatan jahat yang ditangkap dan dipenjarakan di pagoda roh bumi oleh pembangkit tenaga alam jiwa. Dengan waktu dan kekuatan sistem kekacauan, oleh karena itu, perlahan-lahan ditekan dan disegel oleh pagoda roh bumi, tetapi saya tidak tahu mengapa, setelah jatuhnya pembangkit tenaga jahat itu, kekuatan sumber mereka benar-benar mengalami beberapa perubahan aneh, dan segera bergabung menjadi iblis hijau tua hari ini. Ini semangat pria kecerdasannya cukup tinggi, dan bahkan keterampilan bertarung dan kekuatan tempur yang dia kuasai bahkan lebih kejam, sehingga bahkan Xiao Zifan tidak berdaya melawannya. Boom! Suara iblis hijau tua baru saja jatuh. Di langit ini, rantai darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung membungkus semua orang di ruang lapar, dan bahkan di lapangan yang dikelilingi oleh rantai darah yang tak terhitung jumlahnya, awan darah itu jatuh langsung dari bawah langit dan mengelilingi semua orang. Alam jahat, melihat ruang seperti neraka di sekitarnya, rantai awan berwarna darah dan gelembung tengkorak berwarna darah, jejak berat muncul di hati Xiao Yan, dan bahkan dua api suci di tubuhnya tampak diancam terus-menerus mengirim kekuatan ke Xiao Yan untuk melindunginya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik jahat dari level ini. Kekuatan orang ini benar-benar semakin kuat dan kuat. Bayangan melarikan diri, menyadari bahwa iblis hijau tua memanggil wilayahnya sejak awal, seluruh tubuh Xiao Zifan memancarkan cahaya aneh, dan setelah beberapa saat, itu adalah dia, menghilang ke dalam Demon Devouring Field, dan bahkan napasnya disembunyikan. Setelah bertarung dengan orang ini selama bertahun-tahun, Xiao Zifan tahu bahwa ketika domainnya ditampilkan, sudah terlambat baginya. Xiao Zifan, keluar dari kursi ini. Sekilas Xiao Yan dan Yu Ruer melihat bahwa keduanya lemah, dan iblis hijau tua itu tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka untuk sementara waktu, karena dia tahu bahwa di antara ketiganya, hanya Xiao Zifan yang memiliki masalah serius, dan setelah dia ditangani, dua manusia lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Laut tengkorak suara ajaib. Untuk sementara, sosok dan napas Xiao Zifan tidak dapat diperhatikan, pria hijau tua itu gemetar di mana-mana, dan potongan-potongan kristal hijau tua seperti kristal dengan lembut jatuh dari tubuhnya, dan segera pergi ke Demon Devouring Field. Ada ledakan di tengah, dan pada saat itu, sentuhan suara sihir yang mengejutkan terus merusak pikiran keduanya, dan bahkan di area ini, lautan darah bergulir, seperti aslinya, hari kiamat neraka. Tahanan surgawi bayangan. Tiba-tiba, tubuh Xiao Zifan sedikit bergetar dengan pemandangan tiba-tiba di lapangan pemakan setan, dan kekosongan di belakang pria hijau tua itu tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba telapak tangan yang dibungkus energi bayangan, sedikit menonjol, tetapi telapak tangan ini berisi kekuatan tirani seperti itu, yang tidak diragukan lagi cukup untuk dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 7 yang bertarung. Hei, tepat ketika telapak tangannya hendak mengenai dada lelaki hijau tua itu, wajah lelaki hijau tua itu tiba-tiba tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi genangan darah, perlahan-lahan menyatu menjadi lautan darah di lapangan pemakan setan. Saat Xiao Zifan gagal dalam serangannya, sosoknya tiba-tiba muncul, berdiri di samping Xiao Yan dan keduanya, dengan sentuhan energi tirani yang memancar dari tubuhnya, melindungi keduanya, dan setelah beberapa saat, dia menatap kaki ketiganya dengan sungguh-sungguh, itu seperti lautan luas mengguncang lautan sihir berwarna darah. Lautan iblis yang mengerikan, rantai darah berserakan, suara ajaibnya menakutkan, dan lautan darah berjatuhan. Mungkin inilah yang disebut neraka. Pada saat ini, di Demon Devouring Field, rantai darah yang tak terhitung jumlahnya dibangun, dan lautan iblis yang mengerikan di dalamnya memancarkan aura menakutkan yang tak tertandingi, bergulir dengan keras, suara ajaib mengejutkan, dan pemandangan spektakuler itu mengerikan. Zifan, aku khawatir orang ini sudah mengetahui trikmu. Melihat bahwa serangan Xiao Zifan semua dihindari oleh iblis hijau, Yu Ruer berkata dengan lembut, matanya tertuju pada sungai berdarah di bawah. Di kali ini Green Goblin telah terintegrasi ke dalamnya. Setan hijau gelap hanya disebut iblis hijau oleh mereka berdua. Ini adalah perpaduan dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan bertarung yang dia kuasai secara alami tidak terhitung, dan selama bertahun-tahun, Xiao Zifan dan orang ini telah bertarung ratusan kali, dan saya khawatir dia telah dibunuh. Orang ini menemukan jawabannya. Xiao Zifan, aku telah menguasai rute seranganmu. Kali ini, tunggu saja dengan tenang sampai neraka melahap. Suara sihir meledak dalam sekejap, benar-benar memenuhi ruang medan pemakan iblis. Senior, melihat ini, ekspresi Xiao Yan sangat serius. Gunakan kekuatan itu, tolong aku.
Setelah Sun bernafas, pupil Xiao Zifan tiba-tiba menjadi kencang, lingkaran energi hitam juga merembes dari tubuhnya, dan bahkan dengan peningkatan kekuatan ini, ketampanan Xiao Zifan di antara kedua alisnya, tampaknya ada menjadi beberapa pola cahaya yang tidak jelas, merayap dengan tenang, seolah-olah akan keluar dari tanah. Sial, kekuatan macam apa ini? Lautan darah menggelinding hebat, namun tidak dengan mudah menyerang Xiao Zifan, karena iblis hijau tahu bahwa pertempuran ini pasti akan diputuskan, dan salah satu dari mereka akan jatuh sepenuhnya. Jadi, berhati-hatilah. Hulala, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tidak lagi ragu-ragu, sumber dari sistem bayangan langsung menghancurkan telapak tangannya, dan energi sedalam lautan bintang memenuhi seluruh tubuh, dan di dalam waktu singkat dia memiliki kekuatan makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 6. Sungguh kekuatan tirani. Sekarang menggabungkan kekuatan dua api suci dan benih surgawi yang agung untuk menampilkan teratai api Furi Buddha 2 warna dan setengah warna, saya khawatir di antara 6 bintang, itu tak terkalahkan. Merasakan energi yang dalam di tubuh, Xiao Yan berkata perlahan. Pemakan semut laut setan, melihat tubuh Xiao Zifan berkedip dengan cahaya hitam yang sangat menyilaukan, dan ada sesuatu yang samar-samar akan muncul di antara alisnya, iblis hijau tidak ragu-ragu, lautan darah bergulung, suasana jahat, langsung menghadap Xiao Zifan rasa dingin datang, dan momentum yang luar biasa seperti paksaan langit dan bumi, yang mengejutkan orang. Gulu, pertama kali dia merasakan serangan dari puncak bintang 7 Douxian dari jarak dekat, Xiao Yan menelan ludah dan berkata dengan kaget. Jika bukan karena fakta bahwa dia untuk sementara memiliki kekuatan tingkat bintang 6 Douxian, saya khawatir bahwa keterampilan bertarung semacam ini saja akan membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya. Wooden God Bless. Dalam sekejap, Yuruer yang tampaknya lemah melambaikan tangannya, dan kekuatan hijau, dengan nafas kehidupan yang melimpah, meresapi mereka bertiga, melindungi mereka. Weng Om, untuk sesaat, mereka bertiga, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang sangat kuat, berjuang untuk menahan serangan lautan darah. Meskipun serangan setan hijau tertunda, mereka tidak dapat menahan diri, untuk jangka waktu yang lama. Shadow Lord, wah, tolong aku. Setelah beberapa saat, pupil mata Xiao Zifan tiba-tiba berubah menjadi hitam aneh. Segera meledak, begitu suara itu jatuh, hantu hitam perlahan muncul di kehampaan di alam iblis hijau tua. Itu adalah bayangan, dan penampilan spesifiknya mirip dengan tubuh Xiao Zifan, tetapi itu melekat pada keberadaannya. Tetapi ketika bayangan itu muncul, hati Xiao Yan tidak bisa tidak tersentuh, sepertinya bayangan itu membawa kejahatan yang melonjak, energi, seperti patung seperti iblis sungguhan. Kekuatan batu surgawi hati api. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tanpa ragu-ragu, nyala api cair kaki yang mempesona merembes dari roh api kudus di dalam tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba berkumpul di Raja Bayangan. Ghostface Soul Flame. Setelah beberapa saat, kekuatan Ghostface Soul Flame disuntikkan ke tubuh Shadow Master dengan cara yang sama. Tiba-tiba, Shadow Master disuntik dengan dua kekuatan yang kuat dan kuat oleh Xiao Yan pada saat yang sama, dan tiba-tiba membengkak, dalam sekejap memiliki ukuran ratusan kaki, yang cukup menakutkan. Api suci, mustahil. Ketika dia melihat dua nyala api berkelap-kelip di tubuh Xiao Yan, iblis hijau yang tersembunyi di lautan darah tiba-tiba berseru. Bunuh aku. Tanpa memberi iblis hijau kesempatan untuk bereaksi atau bernapas, Xiao Zifan mendengus dingin, dan master bayangan seperti bayangan di belakangnya tiba-tiba melepaskan aura berburu yang hanya miliknya, dan segera mengunci monster hijau itu. Lokasi iblis, mengejar dan membunuhnya, dan menghilang di ruang persembunyian ini. Makam lautan darah. Menyadari bahwa Shadow Master telah menyerap kekuatan dua api suci, hati iblis hijau tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Meskipun kekuatan api suci tidak dapat membunuhnya, itu adalah cukup untuk mengalahkannya dengan mudah, dan dengan keberadaan Xiao Zifan, begitu dia terluka, saya khawatir dia tidak akan jauh dari jatuh. Hei, begitu suara itu jatuh, gelembung golongan darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan keras di lautan darah, dan kemudian batu nisan merah yang diukir dengan garis-garis jahat yang tak terhitung jumlahnya ini muncul. Batu nisan ini baru saja muncul, tenang dan benar-benar menyerah, seolah-olah berlutut dan menyembah sesuatu. Setengah alat jahat di antara klan jahat asing. Sayang sekali, matanya acuh tak acuh, dan kekuatan di tubuhnya segera berkumpul. Melihat iblis hijau keluar seperti ini, Xiao Zifan tertawa. Setengah alat jahat, Xiao Yan mengangguk perlahan ketika dia melihat ini.
Xiao Yan bisa melihat tirani alat jahat untuk dilihat semua orang. Makam lautan darah, tekan aku. Susu. Dengan munculnya batu nisan berwarna darah, iblis hijau di lautan darah menyemburkan seteguk darah, dan tiba-tiba darah berwarna batu nisan tampaknya menjadi hidup, dengan napas dalam-dalam, menghadap Xiao Zifan datang untuk menekannya. Aura kematian yang kuat dan kekuatan darah bergabung menjadi satu. Selain kejahatan di Demon Devouring Field, kekuatan agung yang terkandung dalam makam lautan darah seperti tembakan dari Yang Maha Kuasa, tidak mampu melawan. Puff! Dengan suara, pertahanan Yuruer langsung hancur, tubuh ketiganya terekspos ke kekosongan, dan gelombang kematian tiba-tiba muncul di hati mereka. Kaca! Tepat ketika batu nisan berwarna darah hendak menyerang Xiao Yan dan mereka bertiga, Shadow Master tiba-tiba bergerak dan dengan mudah melewatinya. Tiba-tiba, makam lautan darah, yang sekuat setengahnya, senjata jahat, benar-benar hancur, dan bahkan dihancurkan oleh Erduo. Api dari api suci, yang menyala, jelas akan binasa sepenuhnya seiring berjalannya waktu. Bagaimana mungkin, melihat pemandangan ini, iblis hijau di lautan darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saatnya berakhir, tanda klan, Kai, Void Slash, gantung, dengan hancurnya makam lautan darah, aura iblis hijau juga layu. Dan di tengah alis Xiao Zifan, jejak energi hitam bergetar lembut seperti cahaya pemusnah dunia, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dengan pedang raksasa bergerigi tajam, meraung ke arah setan hijau. Xiao, pola klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi garis keturunan klan Xiao yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya memancarkan gelombang kekaguman. Pola klan itu hitam secara keseluruhan, seolah-olah ada pupil di tengah alis. Pola hitam itu diukir dengan hati-hati, dan kekuatan yang terpancar di dalamnya dapat dihukum oleh langit dan bumi, dan serangan pertama Xiao Zifan benar-benar hebat dilakukan menggunakan kekuatan pola klan. Tingkat tirani momentum dan kekuatan serangan benar-benar mengerikan. Ledakan darah laut darah. Karena aku tidak bisa hidup, ayo jatuh di sini bersama. Menyaksikan serangan gigi pedang hitam yang tak terhentikan, menambahkan master bayangan untuk menyerang secara rahasia, iblis hijau meraung, pikiran gila muncul, dan segera lautan darah, benar-benar diledakkan olehnya, benar-benar meledak, dan rantai darah yang tak terhitung jumlahnya juga meledak. Energi kekerasan semacam itu mungkin cukup untuk menghancurkan pesawat manusia. Lautan darah meledak, dan seluruh ladang meledak, ditambah dengan serangan kuat Xiao Zifan menggunakan kekuatan garis klannya, kekosongan ini benar-benar melahirkan adegan neraka yang nyata. Boom! Di lantai 4 pagoda roh bumi, ruang bergetar hebat, dan energi bergelombang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti air pasang. Dalam sekejap, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini menghilang, dan semua gunung dan hutan lenyap sejenak. Pada saat ini, di kekosongan ini, hanya ada 3 sosok dengan aura yang agak lemah yang melayang di udara, dan tempat ini telah berubah menjadi tempat yang bobrok dan sunyi karena tingkat ledakan dan fluktuasi ini. Batuk-batuk, kekuatan penghancur yang mengerikan, sepertinya aku masih meremehkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan memimpin, batuk dengan keras sambil menutupi dadanya, dan kemudian melihat ke ruang sunyi di sekitarnya dan berkata, "Senior, aura Xiao Yan juga sangat lemah saat ini." Pada saat terakhir, Xiao Zifan menunjukkan serangan kekuatan klannya, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertanya, dan iblis hijau langsung meledakkan seluruh kekuatannya, dan meledak sepenuhnya. Penghancuran diri pembangkit tenaga listrik puncak Xianding, jika bukan karena isolasi sebagian besar kekuatan Xiao Zifan, dan penambahan master bayangan, Xiao Yan dan Yuruer keduanya mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan hari kiamat, nyaris tidak membiarkan mereka selamat dari ledakan kiamat. Iblis hijau telah benar-benar jatuh. Saya tidak dapat membantu Anda sehubungan dengan pola klan Xiao, karena benda ini tersembunyi di kedalaman garis keturunan klan Xiao, dan hanya dapat dipicu dengan mengalami hidup dan mati atau beberapa wawasan, Del. Kelahirannya berbeda dari orang ke orang, dan setiap orang klan Xiao berbeda. Kekuatan tanda klan mereka tidak sama. Xiao Zifan menjelaskan dengan lemah, meskipun pertempuran ini tampaknya mudah, tetapi tanpa bantuan Xiao Yan, saya khawatir harga yang harus dibayar akan menjadi sangat berat. Kalian berdua, apa kalian baik-baik saja? Yuruer di samping dengan paksa menopang dirinya sendiri agar tidak jatuh. Aura di tubuhnya muncul dan langsung menerapkannya pada mereka berdua, membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Sekarang tempat ini telah diselesaikan,
mari kita pergi sesegera mungkin. Jika tidak, fluktuasi yang dihasilkan di sini dapat mengganggu kekuatan besar di Akademi Roh Bumi. Xiao Zifan menatap kehampaan yang tak berujung dan berkata dengan waspada, tapi dia hanya berbicara tentang apa yang disebut ketika pengadilan berkuasa, jejak kemarahan menyebar. Meskipun kekuatannya sudah merupakan puncak dari Dosian Bintang 7, dan Yuruer adalah salah satu murid teratas di Akademi Roh Bumi, dia tidak bisa tidak membuat gerakan yang kuat, karena ada Do Bintang 8. Ahli Xian di Akademi Roh Bumi. 8 bintang Dosian tampaknya memiliki celah kecil dengan puncak bintang 7 Dosian, tetapi hanya Xiao Zifan yang tahu bahwa jika dia berada di masa jayanya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jejak hantu telah diketahui, dan mereka orang tua tidak bisa dengan mudah jatuh pula. Weng Om, dalam sekejap, di lantai 4 pagoda roh bumi yang bergetar, tubuh energi kosong perlahan muncul. Tubuh energi kosong ini terlihat seperti lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan pakaian biru sederhana, dan telapak tangan tua dipadukan dengan wajah yang penuh perubahan, cukup untuk melihat bahwa ia telah mengalami erosi waktu, dan itu seperti hantu lelaki tua itu berdiri di kehampaan, dan fluktuasi menakutkan di sekitarnya ternyata membuat bagian dari kekuatan sisa yang kosong ini dan ruang yang bergetar dengan keras menjadi sunyi, seolah-olah dia melambaikan tangannya, tempat ini akan sepenuhnya menjadi abu. Guru, Mo Tianwen, dan ketika hantu ini muncul di mata indah Yuruer, yang dulunya tidak tersenyum, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Rower, tenang dulu, prioritas utama sekarang adalah keluar dari sini dan bersatu kembali dengan Xiao Gui, dan hal-hal lain, kita akan membicarakannya dalam jangka panjang. Melihat Qian Ying di sampingnya sangat marah, Xiao Zifan buru-buru menghiburnya. Saat itu, masalah antara aku dan Yurower adalah karena orang tua ini diam-diam mencoba untuk mengalahkannya, dan dialah yang memenjarakan orang tua Yurower. Ayah anakku, salah satu dari 3 kepala sekolah dunia bawah, hanya dimaksudkan oleh ini, orang tua dari ketiadaan, dan dengan demikian kehilangan posisinya sebagai kepala sekolah. Sejak itu, tanpa perlindungan kepala sekolah, mereka berdua juga dimaksudkan oleh Akademi Earthling. Benar-benar diinginkan. Pada akhirnya, orang ini mengambil tindakan dan menekan mereka di pagoda roh bumi. Siapa itu? Kekuatan jiwa Xiaoyan yang tajam, menyadari aura, tiba-tiba melihat kekosongan yang rusak di belakang, dan mendengus dingin. Sosok jahat itu benar-benar dilenyapkan olehmu, ini benar-benar salah langkah. Tubuh energi putih abu-abu itu melirik ke kehampaan yang tandus dan berkata dengan ringan. Sial, ini sebenarnya orang ini. Melihat ini, hati Xiao Zifan juga dipenuhi dengan perasaan berat. Sepertinya iblis besar telah jatuh. Mo Tianwen memandang orang-orang di sekitarnya dan berbicara perlahan. Ada kekuatan yang sangat istimewa dalam suaranya, seperti tekanan langit dan bumi, yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Jelas dari suara ini, tidak sulit untuk mendengar bahwa yang disebut setan besar juga merupakan tulisan tangan orang ini. Zifan.io. Yuruer memutar matanya, menahan amarahnya untuk sementara, dan segera berkata. 2 tikus yang tak kenal takut, tetaplah sepenuhnya. Melihat sosok Xiao Zifan menggeliat dan melarikan diri dengan cepat, lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya, dan energi abu-abu yang agung menyapu dan menembak langsung ke mereka berdua. Dengan fluktuasi energi yang begitu kuat, jika mengejar Xiao Zifan dan keduanya, saya khawatir mereka berdua akan jatuh di sini sepenuhnya. Boom! Dalam sekejap, ketika keduanya panik, sesosok di belakang mereka terbungkus erat oleh cahaya hitam yang aneh, dan di antara ombak, topan hitam yang sama tiraninya langsung menghantam energi abu-abu lelaki tua itu, dan segera 2 orang itu menemui jalan buntu, dan setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Nak, terima kasih. Ini adalah keberuntungan besar yang dijanjikan kepadamu. Dalam sekejap, Xiao Zifan dan Yurower melompat, gemetar dalam kehampaan, dan menghilang langsung di sini, dan pada saat yang sama, sebuah gulungan hitam juga diam-diam jatuh ke tangan Xiaoyan. 8 bintang melawan dewa, Mo Tianwen berkata dengan sungguh-sungguh, melihat bahwa serangannya diblokir, dan matanya tertuju pada Xiaoyan, yang dikelilingi oleh cahaya hitam dan tidak bisa melihat sosoknya. Hantu tua, mari kita akhiri. Saat berikutnya, kebencian perlahan terdengar, dan dalam cahaya hitam, hantu yang tak terhitung jumlahnya dan hantu liar meratap, dan tiba-tiba ruang yang rusak ini dipenuhi dengan bahaya yang tak terlukiskan, nafas. Hantu energi Mo Tianwen segera hancur.
Segera, ruang ini juga kembali sunyi, tetapi ruang yang hancur dan gelisah itu jelas akan meledak sebelum bisa bertahan lama. Apakah kamu baik-baik saja, anak kecil? Ketika beberapa orang pergi satu demi satu, tubuh Tuan Pemakan Jiwa dengan mudah muncul di samping Xiao Yan, dan dia berkata dengan khawatir bahwa dia baru saja menggunakan kekuatan terkuatnya sekarang, kekuatan bintang 8. Melawan tahap awal keabadian jelas menyebabkan banyak beban bagi Xiao Yan. Guru, aku baik-baik saja. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan apa yang disebut keberuntungan besar ini, dan bahkan jika itu adalah langkah paling inti dari pagoda roh bumi. Piala jiwa pengalih Kidu, Xiao Yan langsung menelan banyak pil obat untuk mengembalikan ki pendendamnya. Dia mengepalkan gulungan hitam yang baru saja diberikan Xiao Zifan padanya, dan bergumam. Boom, suara memekakkan telinga, seperti pecahan kaca, sangat keras, bergema di kehampaan ini. Belum terlambat, ayo kita lakukan. Lord of Soul Eater berkata ketika dia melihat jejak pusaran ruang bergetar. Lantai 4 sudah bobrok, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin adalah memasuki tempat inti. Jika tidak, begitu orang kuat dari Akademi Roh Bumi mengetahui apa yang terjadi di Pagoda Roh Bumi, mereka akan mengirim orang kuat untuk mencegat Xiao Yan. Kali ini menara Roh Bumi hanya bisa dipaksa untuk menyerah. Dan hanya dengan memasuki bagian terdalam dari Pagoda Roh Bumi, kita dapat menghindari pengejaran Dekan Pengadilan Bumi. Jika tidak, begitu Mo Tianwen tingkat abadi yang bertarung dengan bintang 8 mengejarnya, saya khawatir itu akan sangat sulit untuk menghadapi mereka berdua. Bagaimanapun, kekuatan pamungkas dari pemakan jiwa saat ini baru saja mencapai tahap awal dari immortal pertarungan bintang 8. Selain itu, identitasnya tidak dapat diungkapkan, dan ada banyak batasan dalam kekuatan, sehingga efektivitas tempur telah turun sangat serius. Oke, Xiao Yan mengangguk ringan. Keberuntungan besar apa yang ada di lantai 4 ini, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Murid-murid gelap menatap gulungan hitam di tangannya, memancarkan sentuhan berapi-api, dan bergumam, menurut mata serius Xiao Zifan, sebelum dia pergi sulit untuk melihat bahwa apa yang disebut keberuntungan besar adalah gulungan yang diberikan mantan kepadanya. Buka. Setelah Sun menarik napas, Xiao Yan dengan lembut mengelusnya dengan telapak tangannya, dan jejak tekanan terkuat tiba-tiba menyebar dari gulungan hitam itu. Sebelum itu, Xiao Yan sudah menyerahkan Xiao Zifan rincian Xiao Gui dan bagaimana menemukannya, dan pada akhirnya, mereka berdua melarikan diri terlepas dari diri mereka sendiri, yang juga apa yang dimaksud Xiao Yan, karena dengan kekuatan Xiao Zifan, dia pasti bisa pergi dengan Xiao Yan. Tapi tujuan Xiao Yan bukanlah lantai 4, jadi dia menolak, dan setelah dibujuk, Xiao Zifan melarikan diri bersama Yuruer, meninggalkan Xiao Yan. Siu-siu, segera, gelombang energi tipe bayangan beriak memancarkan cahaya menyilaukan seperti lautan bintang, menerangi seluruh lantai 4 pagoda roh bumi. Ini, Tuan Bayangan. Tiba-tiba, Xiao Yan menatap gulungan di tangannya dan kehilangan suaranya. Pada saat ini, di permukaan gulungan hitam, cairan hitam seperti cairan perlahan muncul dari gulungan. Bahkan melalui persepsi Xiao Yan, cairan hitam ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dan kekuatan ini agak mirip dengan master bayangan yang Xiao Zifan baru saja ditampilkan. Kekuatan dan kematian dari Shadow Master mungkin berada di puncak sistem bayangan, dan yang paling penting adalah ia dapat menyerap kekuatan, untuk bersembunyi di kegelapan, untuk menemukan peluang pukulan fatal. Mungkin tidak sopan untuk mengatakan bahwa keterampilan bertarung ini mirip dengan keterampilan bertarung memanggil, tetapi perbedaannya adalah ketika Shadow Master ditampilkan, ia akan meniru kekuatannya sendiri untuk membuat bayangan, dan bayangan itu seperti pembunuh yang mengintai di sekitar. Pertempuran, begitu musuh memiliki kelonggaran, mudah untuk memotong tenggorokannya dan melenyapkannya, dan mundurnya Master Bayangan tidak dapat dideteksi. Kecuali beberapa pembangkit tenaga listrik tipe ringan yang kuat, keterampilan bertarung ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bayangkan saja, setelah Anda menggunakan keterampilan bertarung yang mengerikan, Anda tidak dapat bersantai setiap saat, dan Anda harus khawatir apakah ada musuh yang tersembunyi di kegelapan setiap saat. Aku tidak menyangka orang ini begitu rela. Melihat cairan hitam itu, kata Shadow Master, perlahan muncul, dan kemudian diam-diam berdiri di atas cairan hitam itu. Lord of Soul Eater juga tidak mengharapkannya. Guru, keterampilan bertarung ini, Xiao Yan bertanya dengan sedikit kejutan di hatinya. Jelas, Master Bayangan dan cairan hitam ini jelas bukan hal yang sederhana.
Benda ini seharusnya cukup untuk masuk dalam kategori seni abadi, tapi aku tidak tahu nilai spesifiknya. Tapi satu-satunya hal yang bisa dikonfirmasi adalah bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang sangat mematikan, dan selama itu ditampilkan, Anda tidak akan diperlukan. Dalam mengendalikannya, karena memiliki kecerdasannya sendiri, ia dapat melayang di sekitar pertempuran untuk menemukan peluang untuk pukulan fatal, dan hal ini adalah penolong terbaik Anda selama pertempuran. Barang bagus. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, dan segera memusatkan perhatiannya padanya. Shadow Master, hidup dengan energi tipe bayangan, dan menggunakan energi untuk menciptakan makhluk bayangan tirani dengan kekuatan serangan tirani. Itu bisa dikatakan sebagai gerakan pembunuh yang sebenarnya. Melihat perkenalan sederhana itu, hati Xiao Yan menjadi panas. Ayo kita lakukan, kata Master of Soul Eater. Kemarilah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya menjadi panas, dan Jue yang terbakar jauh di dalam tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan segera menyerap cairan pada gulungan hitam itu. Sabu-sabu, tertarik oleh fluktuasi kekerasan Xiao Yan, cairan hitam dari sistem bayangan juga cukup patuh dan mengalir ke dalam tubuh mengikuti teknik budidaya Xiao Yan. Petik 2. Petik 2. Waktu berlalu menit demi menit, dan Xiao Yan duduk selama beberapa hari. Itu di tahap tengah dari 4 dewa berjuang bintang. Suatu hari, pupil Xiao Yan terbuka lebar, dan aura agung memenuhi tubuhnya, dan dia tiba-tiba tertawa. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi sistem bayangan benar-benar meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah pertempuran abadi bintang 4. Di mana Shadow Master? Tiba-tiba, pemakan jiwa bertanya. Ngomong-ngomong, penguasa bayangan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan buru-buru mencari di dalam tubuhnya sendiri. Lagi pula, yang terpenting kali ini adalah penguasa bayangan, dan peningkatan kekuatannya adalah sesuatu yang tidak terduga. Petik 2. Petik 2. Kenapa? Kenapa tidak? Tidak mungkin. Saya berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi dalam gulungan, menelan energi sistem bayangan, dan setelah kompresi inti ember, membentuk benih spiritual master bayangan di dalam tubuh. Untuk mengaktifkan benih spiritual, master bayangan akan muncul, tetapi mengapa tidak ada gerakan sekarang? Xiao Yan bingung, dengan hati-hati merasakan situasi di tubuhnya, dan berkata dengan sedih. Weng berdengung. Tepat ketika Xiao Yan bingung, kekosongan Douqi di tubuh Xiao Yan tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang cukup hebat. Di lautan pertempuran Qi, saat ini, hanya ada inti pertempuran ganda kayu api, bersama dengan roh juang dan binatang yang menyala dalam keadaan tidur, dan pada saat ini, fluktuasi cerah meletus, dan itu adalah cahaya hitam, Titik cahaya hitam ini seperti menerobos memasuki tempat yang tidak dikenal, dia bertemu dengan perlawanan sengit dari beberapa orang lain. Ini seharusnya benih spiritual yang didominasi oleh bayangan, tapi Xiao Yan merasa tertekan, tetapi warna benih spiritual di Laut Douqi perlahan berubah dari hitam. Sisi, aura api yang menyilaukan muncul langsung dari inti elemen api, dan kemudian, seperti musuh yang telah menginvasi wilayahnya sendiri, ia meledakkan benih spiritual yang didominasi oleh bayangan. Tiba-tiba, benih spiritual hitam itu warnanya berubah dari hitam pekat hingga merah menyala yang agak aneh. Pada saat yang sama, di belakang tubuh Xiao Yan, dengan bantuan cahaya lemah, hantu merah perlahan muncul. Tuan, dalam sekejap, kekosongan menjadi sunyi, dan kemudian bayangan merah di belakang Xiao Yan tiba-tiba berbicara. Ini adalah penguasa bayangan. Xiao Yan bertanya dengan heran. Tunggu, tidak? Dalam hal ini, saya khawatir itu adalah master bayangan setelah mutasi, karena tidak ada energi bayangan di tubuhnya, hanya energi api yang sangat kaya, kata Lord of Soul Eater. Jika itu masalahnya, sebut saja kau Master of Fire Guard. Xiao Yan tersenyum puas melihat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.